Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Jam Pasir Abu Nawas, ilusi waktu yang menipu keserakahan. Di sebuah negeri yang makmur, hiduplah Abu Nawas, seorang pria yang dikenal karena kecerdikannya yang tak tertandingi. Ia bukan bangsawan, bukan saudagar kaya, bukan pula seorang pejabat, tetapi kebijaksanaan yang dimilikinya seringkali membuat orang-orang berkedudukan tinggi terperangkap dalam pikirannya yang licik namun menghibur. Awal yang damai. Abu Nawas menjalani hari-harinya dengan tenang di desanya. Setiap pagi ia duduk di depan rumahnya, mengobrol dengan penduduk desa yang mencari solusi atas berbagai masalah mereka. Kadang ia memberi nasihat, kadang ia membuat mereka tertawa dengan kisah-kisahnya yang penuh kecerdikan. Namun, hari itu, kedamaian Abu Nawas terusik oleh kedatangan seorang saudagar kaya bernama Ibrahim. Dengan wajah penuh semangat, Ibrahim berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang paling cerdas di negeri ini. Aku mendengar rumor bahwa kau memiliki jam pasir ajaib yang bisa membalik waktu." Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Jam pasir yang bisa membalik waktu?" ulangnya dengan nada bingung. Ibrahim mengangguk penuh keyakinan. "Orang-orang mengatakan bahwa kau memiliki jam pasir yang, jika dibalik, akan mengembalikan seseorang ke masa lalu. Bayangkan betapa berharganya itu. Aku bisa menghindari kesalahan bisnis, Sultan bisa menghindari keputusan buruknya. Aku ingin membelinya darimu." Abu Nawas tertawa kecil. "Jika aku memang punya jam pasir seperti itu, tentu aku tak akan duduk di depan rumah seperti ini." Namun, rumor telah menyebar lebih cepat daripada akal sehat. Dan dalam waktu singkat, Sultan sendiri mendengar cerita tentang jam pasir ajaib Abu Nawas. Perintah Sultan dan rintangan berat. Tidak butuh waktu lama sebelum pengawal kerajaan datang dan membawa Abu Nawas ke istana. Di dalam aula megah dengan lantai berkilau dan tiang-tiang emas, Sultan Al-Rasyid duduk di atas singgasananya, tersenyum penuh minat. "Abu Nawas," katanya dengan nada ramah yang syarat dengan ancaman terselubung, "benarkah kau memiliki jam pasir ajaib?" Abu Nawas tahu bahwa menyangkal keberadaan jam pasir ini bisa membuat Sultan marah. Tetapi mengaku memilikinya juga bisa menjadi masalah besar. Maka, ia memilih jalur paling cerdik, memberi harapan tanpa janji yang jelas. "Tentu saja, Sultan. Tapi jam pasir itu adalah barang yang sangat istimewa dan hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu." Sultan mengangkat alisnya. "Aku ingin melihatnya bekerja." "Tentu, Sultan. Namun, ada satu masalah. Jam pasir itu tidak bisa bekerja jika tidak ada konsekuensi besar yang perlu diperbaiki." Sultan berpikir. "Baiklah, aku akan membuat kesalahan. Aku akan mengirimkan keputusan yang merugikan kerajaan, lalu kau akan membalik waktu dan memperbaikinya." Abu Nawas tersenyum kecil. "Sultan, keputusan besar haruslah alami, bukan dibuat-buat. Jika kau sengaja membuat kesalahan, jam pasir tidak akan bekerja." Sultan mulai terlihat curiga. "Jadi bagaimana aku tahu bahwa jam pasir itu benar-benar ajaib?" "Kita harus menunggu waktu yang tepat, Sultan. Sabar adalah kunci." Namun, Sultan bukanlah orang yang sabar. "Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari aku tidak melihat jam pasir itu bekerja, aku akan mengambil rumahmu sebagai ganti." Pilihan terakhir dan perjuangan Abu Nawas. Abu Nawas kini berada dalam posisi yang sulit. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari jebakan ini tanpa kehilangan rumahnya. Hari pertama, ia mencoba membujuk para penasihat kerajaan untuk meyakinkan Sultan bahwa waktu tidak bisa benar-benar dibalik, tetapi Sultan tetap bersikeras. Hari kedua, ia mencoba membuat jam pasir biasa tampak ajaib dengan trik tertentu, tetapi Sultan terlalu cerdik untuk tertipu oleh sulap sederhana. Hari ketiga, hanya tersisa satu pilihan, menghadapi Sultan secara langsung dengan kecerdasannya. Maka, pagi itu, Abu Nawas datang ke istana membawa jam pasir yang biasa saja. Ia meletakkannya di hadapan Sultan dan berkata dengan nada serius, "Sultan, waktumu telah tiba untuk menyaksikan keajaiban ini." Sultan melihat jam pasir itu dengan penuh antisipasi. Abu Nawas membaliknya, dan butiran pasir mulai jatuh perlahan ke sisi bawah. "Sekarang kita hanya perlu menunggu." Sultan mengernyitkan dahi. "Menunggu apa?" "Menunggu hingga kau menyadari bahwa waktu memang selalu berjalan maju, dan satu-satunya cara untuk membalik waktu adalah belajar dari kesalahan yang telah terjadi." Sultan terdiam.
Kata-kata Abu Nawas membentuk pemikiran baru dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia berharap bisa memperbaiki masa lalu dengan cara instan, padahal yang paling penting adalah mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Sang Sultan tersenyum. Abu Nawas, kau telah memberiku pelajaran berharga tanpa benar-benar menggunakan keajaiban. Kau benar, waktu tidak bisa dibalik, tetapi kebijaksanaan dari masa lalu bisa mengubah masa depan. Dengan hati yang puas, Sultan membatalkan ancamannya terhadap rumah Abu Nawas dan bahkan menghadiahinya dengan sekantong emas sebagai tanda penghormatan. Kesimpulan dan pelajaran. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia seringkali berharap bisa mengulang masa lalu demi menghindari kesalahan. Namun, waktu berjalan satu arah, dan yang benar-benar berharga adalah kebijaksanaan yang kita dapat dari pengalaman. Abu Nawas tidak menggunakan sihir atau trik sulap, tetapi kecerdasannya mampu mengajarkan pelajaran yang lebih bernilai dari sekadar membalik waktu. Dan seperti yang selalu terjadi, Abu Nawas berhasil keluar dari masalahnya dengan kecerdikan yang mengagumkan, membuktikan bahwa terkadang, ilusi lebih kuat dari kenyataan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya, hukum Abu Nawas yang membingungkan raja. Raja Harun al-Rasyid, terkenal akan kebijaksanaannya, namun juga terkenal akan sifatnya yang mudah tersinggung. Kali ini, kesabarannya benar-benar habis. Abu Nawas, sang pujangga ulung sekaligus penghibur istana yang terkenal jenaka sekaligus usil, telah melampaui batas. Ia telah membuat syair yang menyindir kebiasaan raja yang gemar berburu, menggambarkan sang raja sebagai seorang pemburu yang lebih banyak mengejar kelinci daripada singa. Syair itu tersebar luas di kalangan rakyat, membuat raja murka. Panggil Abu Nawas, perintah raja, suaranya menggelegar di seluruh istana. Para pengawal bergegas melaksanakan perintah. Abu Nawas datang dengan tenang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia sudah menduga kemarahan raja. Abu Nawas. Raja berteriak, wajahnya memerah. Kau telah berani menghinaku. Hukuman apa yang pantas untukmu? Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun, tuanku. Hamba hanya bermaksud menghibur. Hamba mohon ampun atas kesalahan hamba. Namun, nada suaranya yang tenang dan senyumnya yang misterius justru semakin membuat raja geram. Raja berpikir keras. Ia ingin memberikan hukuman yang setimpal, namun juga ingin hukuman itu terlihat adil di mata rakyat. Ia tidak ingin dianggap bertindak sewenang-wenang. Setelah beberapa saat termenung, ia berkata, "Aku hukum kau untuk mencari bulan di siang hari. Jika kau menemukannya sebelum matahari terbenam esok hari, hukumanmu akan diampuni. Jika tidak, kau akan kubuang ke penjara bawah tanah selama setahun." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tahu ini adalah jebakan. Mencari bulan di siang hari adalah misi yang mustahil. Namun, di balik senyumnya yang tenang, otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia pamit dan meninggalkan istana. Sepanjang hari, Abu Nawas tidak terlihat. Ia tidak mengunjungi para ulama, tidak pula ahli falak. Ia hanya berjalan-jalan di sekitar kota, mengamati orang-orang, dan sesekali tersenyum misterius. Ketika matahari mulai terbenam, ia kembali ke istana. Raja menunggu dengan penuh harap, berharap Abu Nawas gagal. Namun, ekspresi tenang Abu Nawas membuatnya gelisah. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba telah menemukan bulan di siang hari." Raja tercengang. "Di mana? Tunjukkan padaku." Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah cermin yang tergantung di dinding istana. "Tuanku, lihatlah. Di sana, bulan tengah bersinar terang di cermin ini. Bukankah ini bulan di siang hari?" Raja Harun al-Rasyid, wajahnya memerah menahan amarah, menunggu Abu Nawas. Matahari hampir terbenam, langit berubah warna menjadi jingga dan ungu, mencerminkan suasana hati raja yang campur aduk antara kemarahan dan rasa penasaran. Abu Nawas datang, bukan dengan langkah biasa, melainkan dengan langkah gontai, pakaiannya kusut, dan wajahnya pucat. Ia tampak kelelahan luar biasa. Raja menahan napas. Ia mengira Abu Nawas akan menyerah. "Kau telah gagal, Abu Nawas," seru raja, suaranya terdengar puas. "Siapkah kau menerima hukumanmu?" Abu Nawas mengangkat wajahnya, matanya menatap raja dengan tatapan yang tak terbaca. "Tuanku," katanya dengan suara serak, "hamba telah mencari bulan di siang hari,
dengan segenap daya dan upaya. Hamba telah menjelajahi seluruh penjuru kota, bertanya kepada para ahli falak, bahkan mengunjungi para pertapa di puncak gunung. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dan tuanku, lanjutnya, suaranya semakin lemah, hamba telah menemukannya. Namun, harganya sangat mahal. Raja mengerutkan kening, rasa penasaran menggantikan rasa puas di hatinya. Apa maksudmu? Abu Nawas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik bajunya. Kotak itu terbuat dari kayu, tampak usang dan tua. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalam kotak itu, tersimpan sehelai rambut putih. Ini adalah rambut dari putriku, tuanku, kata Abu Nawas, suaranya bergetar. Untuk menemukan bulan di siang hari, hamba harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Hamba telah menjual semua harta benda hamba, bahkan rumah hamba, untuk mencari informasi dan bantuan. Dan untuk mendapatkan petunjuk terakhir, hamba harus rela kehilangan putriku yang diculik oleh seorang penjahat yang hanya bisa dihentikan dengan memberikan rambut putriku sebagai tebusan. Keheningan menyelimuti istana. Raja terpaku, terdiam oleh pengorbanan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa bulan di siang hari, yang dimaksud Abu Nawas bukanlah bulan secara harfiah, melainkan sebuah metafora untuk sebuah kebenaran yang sulit didapatkan, sebuah kebenaran yang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Hukuman yang ia berikan telah membawa Abu Nawas pada penderitaan yang tak terbayangkan. Raja tertunduk. Ia merasa malu dan bersalah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ampunkan aku, Abu Nawas. Aku telah salah. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Abu Nawas hanya tersenyum lemah, air mata mengalir di pipinya. Ia telah menang, bukan karena menemukan bulan di siang hari, melainkan karena ia telah menyentuh hati raja dengan pengorbanannya. Hukumannya dibatalkan, namun harga yang telah dibayarnya tetap menjadi luka yang tak akan pernah hilang. Raja terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui dirinya. Ia telah menemukan bulan dalam arti kiasan, bukan secara harfiah. Raja Harun al-Rasyid, meskipun marah, tidak bisa menahan tawa. Ia mengakui kecerdasan dan kelihayan Abu Nawas. Hukuman dibatalkan, dan Abu Nawas justru mendapatkan hadiah berupa kain sutra dan emas. Sejak saat itu, Raja lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman, dan Abu Nawas tetap menjadi pujangga ulung yang selalu mampu membuat Raja tertawa, sekaligus berpikir keras. Kisah ini menjadi legenda, sebuah kisah tentang kecerdasan yang dibayar mahal, dan sebuah pengingat tentang keadilan sejati yang jauh melampaui hukuman yang tertulis. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kucing yang bisa menulis surat. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas dikenal sebagai orang paling cerdik. Ia tidak hanya dicintai rakyat karena kecerdasannya, tetapi juga disegani oleh para pejabat kerajaan, termasuk Sultan Al-Rasyid. Jika ada masalah pelik yang tak bisa diselesaikan, orang-orang selalu datang kepadanya untuk meminta nasihat. Awal yang damai. Hari-hari Abu Nawas berjalan seperti biasa. Ia duduk di depan rumahnya, menikmati teh hangat sambil berbincang dengan penduduk desa. Salah satu kesayangannya adalah seekor kucing tua bernama Jalal, yang selalu menemani Abu Nawas kemanapun ia pergi. Jalal adalah kucing yang tenang dan bijaksana, atau setidaknya begitulah menurut Abu Nawas. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Hasan datang dengan wajah penuh semangat. "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau memiliki seekor kucing yang bisa menulis surat. Benarkah itu?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, kucingku sangat pintar." Hasan mengernyitkan dahi. "Benarkah dia bisa menulis surat?" Abu Nawas mengangguk dengan santai. "Tentu. Tapi hanya untuk orang-orang yang benar-benar sabar." Hasan segera menyebarkan cerita ke seluruh negeri, dan tak butuh waktu lama sebelum kabar tersebut sampai ke telinga Sultan. Sultan menginginkan bukti. Pengawal kerajaan datang ke rumah Abu Nawas, membawa pesan dari Sultan. Ia ingin melihat kucing itu menulis surat di hadapannya. Abu Nawas tahu ini adalah masalah besar. Jika ia gagal membuktikannya, Sultan bisa saja menjatuhkan hukuman. Di dalam istana, Sultan duduk di singgasananya. "Abu Nawas, aku ingin melihat kucingmu menulis surat sekarang juga." Abu Nawas tersenyum tenang. "Tentu saja, Sultan. Tapi ada satu masalah kecil."
Sultan mengangkat alisnya. Masalah apa? Jalal hanya mau menulis surat jika suasananya tenang, tidak ada suara gaduh, dan tidak ada orang yang terburu-buru. Sultan tertawa kecil. Baiklah, aku akan memberi kalian satu ruangan khusus agar kucingmu bisa menulis surat dengan damai. Maka, Abu Nawas dan Jalal ditempatkan di ruang kerja istana. Abu Nawas duduk di meja, sementara Jalal mondar-mandir dengan santai. Sultan dan para pejabat menunggu dengan penuh antisipasi. Rintangan yang semakin berat. Abu Nawas mulai mencari cara untuk keluar dari situasi sulit ini. Ia mengambil kertas dan pena, lalu meletakkannya di depan Jalal. Sekarang kita harus sabar. Kucing ini membutuhkan waktu untuk berpikir, kata Abu Nawas. Para pejabat mulai gelisah. Berapa lama kita harus menunggu? Tanya seorang penasihat. Oh, cukup lama. Kadang Jalal butuh beberapa hari untuk menyusun pikirannya. Sultan mulai kehilangan kesabaran. Abu Nawas, aku tidak punya waktu untuk menunggu berhari-hari. Abu Nawas menghela napas. Tapi, Sultan, kau ingin melihat sesuatu yang luar biasa. Kau tidak bisa berharap seekor kucing menulis surat dalam sekejap, seperti manusia. Sultan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kucingmu tidak bisa menulis surat dalam waktu itu, aku akan mengambil rumahmu sebagai hukuman karena telah membodohiku. Pilihan terakhir Abu Nawas. Abu Nawas tahu bahwa ia harus menemukan cara keluar dari jebakan ini. Hari pertama, ia mencoba berbicara dengan Jalal seolah-olah kucing itu sedang bersiap untuk menulis. Tapi, tentu saja, Jalal hanya meregangkan tubuh dan menguap malas. Hari kedua, ia mencoba mengubah strategi. Ia mulai menceritakan kisah-kisah indah kepada Jalal dengan harapan Sultan mulai percaya bahwa kucing ini memang penuh kebijaksanaan. Namun, semua usaha itu gagal. Sultan tetap ingin bukti nyata bahwa Jalal bisa menulis surat. Hari ketiga, Abu Nawas hanya memiliki satu pilihan terakhir, mengubah cara Sultan melihat keajaiban. Maka, saat Sultan datang untuk melihat hasilnya, Abu Nawas mengambil sebuah surat yang telah ia tulis sebelumnya dan meletakkannya di hadapan Sultan. Sultan, ini surat yang ditulis oleh Jalal. Sultan membuka surat itu dan membaca. Sultan yang bijaksana, tahukah kau bahwa keajaiban terbesar bukanlah seekor kucing yang bisa menulis, tetapi manusia yang bisa membaca dan memahami makna di balik setiap peristiwa? Jika kau dapat membaca surat ini, maka kau telah menyaksikan keajaiban terbesar yang pernah ada. Sultan terdiam. Kata-kata Abu Nawas membentuk pemikiran baru di benaknya. Ia menyadari bahwa terkadang, manusia terlalu sibuk mencari sesuatu yang mustahil, sementara keajaiban sejati sudah ada di depan mata. Sang Sultan tertawa. Abu Nawas, kau memang cerdik. Kucingmu memang tidak bisa menulis surat, tetapi kau telah memberiku pelajaran yang lebih berharga. Aku akan membatalkan hukumanmu dan bahkan memberimu hadiah sebagai penghormatan. Kesimpulan dan pelajaran. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia seringkali mencari sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Padahal keajaiban terbesar adalah kebijaksanaan dan pemahaman yang sudah dimilikinya. Abu Nawas tidak menggunakan trik atau sihir, tetapi kecerdikannya mampu mengubah cara orang berpikir tentang apa yang benar-benar berharga. Dan seperti yang selalu terjadi, Abu Nawas berhasil keluar dari masalahnya dengan kecerdikan yang mengagumkan, membuktikan bahwa terkadang, ilusi lebih kuat dari kenyataan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya ujian mustahil Sultan. Abu Nawas harus menjahit air. Di kerajaan yang makmur, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang paling cerdik. Ia hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggir pasar, tetapi setiap hari ia menerima tamu dari berbagai kalangan, pedagang, petani, pejabat, bahkan utusan kerajaan, yang datang untuk meminta nasihat. Sultan Al-Rasyid adalah pemimpin kerajaan, seorang pria yang bijaksana tetapi seringkali ingin menguji orang-orang cerdas di negerinya. Ia telah beberapa kali mencoba menjerat Abu Nawas dalam situasi sulit, namun setiap kali, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk keluar dengan kecerdasannya. Suatu hari, kerajaan sedang dalam suasana damai. Pedagang berdagang, rakyat beraktivitas seperti biasa, dan Abu Nawas menikmati hidupnya tanpa gangguan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Muncul kejadian penting yang membahayakan Abu Nawas. Suatu pagi, Sultan merasa bosan dan ingin bermain-main dengan Abu Nawas.
Ia memanggil pengawal dan memberi perintah, bawa Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin mengujinya dengan tugas yang mustahil. Pengawal segera berangkat dan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas, Sultan ingin bertemu denganmu di istana sekarang juga. Abu Nawas, yang baru saja menikmati teh paginya, menghela napas dan berkata, baiklah, kalau Sultan memanggilku, aku tidak bisa menolak. Di istana, Sultan duduk dengan senyuman licik di singgasananya. Abu Nawas, kau dikenal sebagai orang paling cerdik di kerajaan ini. Oleh karena itu, aku ingin memberimu tugas sederhana. Apa itu, Sultan? Tanya Abu Nawas dengan tenang. Aku ingin kau menjahit air. Kata Sultan sambil tertawa. Para pejabat yang hadir di istana pun ikut tertawa. Mustahil bagi siapapun untuk menjahit air. Jika kau berhasil menjahit air, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, aku akan mengambil rumahmu. Abu Nawas menetapkan tujuan. Abu Nawas tahu bahwa ini adalah ujian yang mustahil. Ia harus menemukan cara untuk memenuhi permintaan Sultan, atau ia akan kehilangan rumahnya. Ia tidak bisa berkata tidak kepada Sultan, tetapi ia juga tidak bisa benar-benar menjahit air. Baik, Sultan, kata Abu Nawas dengan senyum kecil. Aku akan melakukannya. Tapi aku membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari? Tanya Sultan dengan nada mengejek. Baiklah, aku akan memberimu waktu itu. Abu Nawas pun pulang, berpikir keras tentang bagaimana ia bisa keluar dari masalah ini tanpa kehilangan rumahnya. Menghadapi berbagai rintangan berat. Hari pertama, Abu Nawas mencoba berbagai cara. Ia mengambil air dalam sebuah mangkuk dan mencoba memasukkan benang ke dalamnya. Tentu saja, benang itu tidak bisa bersatu dengan air. Hari kedua, ia mencoba menggunakan kain yang sangat tipis, mencelupkannya ke dalam air, lalu menariknya keluar. Tetapi hasilnya tetap sama, air tidak bisa dijahit. Hari ketiga, waktu hampir habis. Abu Nawas tahu bahwa ia harus menemukan cara yang berbeda untuk mengakali permintaan Sultan. Semua usaha sebelumnya gagal, dan kini hanya ada satu pilihan terakhir yang bisa ia ambil. Pilihan terakhir yang paling sulit. Pagi hari, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan membawa sebuah mangkuk kosong. Sultan, penasihat, dan para pejabat sudah berkumpul, menunggu hasilnya. Abu Nawas, apakah kau sudah menjahit air? Tanya Sultan dengan senyum penuh kemenangan. Tentu, Sultan. Jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Ia mengangkat mangkuk kosong itu dan menunjukkannya kepada Sultan. Tapi mana airnya? Tanya Sultan dengan bingung. Sultan, aku sudah menjahit air. Tetapi saat aku selesai menjahitnya, aku menyadari bahwa air itu terlalu malu untuk tetap berada di dalam mangkuk. Ia akhirnya memilih pergi dan menguap sendiri, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Sultan terdiam. Para pejabat pun saling pandang. Kemudian, Sultan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku memberimu tugas mustahil, tetapi kau menemukan cara untuk menjawabnya tanpa benar-benar menjahit air. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan membatalkan ancaman untuk mengambil rumahnya. Bahkan, ia memberinya hadiah emas sebagai penghargaan atas kejeniusan dan kemampuannya menghadapi masalah dengan pikiran jernih. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari jebakan Sultan dengan kecerdikannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan lebih kuat daripada kekuatan. Terkadang, menghadapi tantangan mustahil bukan tentang mencari solusi yang benar-benar sesuai dengan permintaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa berpikir kreatif untuk mengatasi situasi yang sulit. Dan seperti yang selalu terjadi, Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kesulitan apapun. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Sultan yang kehilangan bayangannya. Di suatu negeri yang makmur dan penuh kemegahan, hiduplah seorang pria yang dikenal karena kecerdikannya, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan saudagar, dan bukan pejabat tinggi, tetapi kepintarannya membuatnya dihormati oleh semua orang, termasuk Sultan Al-Rasyid. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menikmati teh hangat sambil bercakap-cakap dengan penduduk desa. Ia selalu menemukan cara unik untuk menyelesaikan masalah, seringkali dengan kecerdasan yang membuat orang-orang tertawa sekaligus kagum. Di sisi lain,
Sultan Al-Rasyid adalah pemimpin yang bijaksana tetapi suka menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas. Hubungan mereka lebih dari sekadar seorang penguasa dan rakyat biasa. Sultan melihat Abu Nawas sebagai lawan berpikir yang selalu memberinya tantangan baru. Namun, suatu hari, sebuah kejadian aneh mengguncang kerajaan. Sesuatu yang tampaknya mustahil telah terjadi, bayangan Sultan menghilang. Kegemparan di istana. Awalnya, kejadian ini dianggap sebagai kesalahan mata atau pantulan cahaya. Tetapi semakin lama diamati, semakin jelas bahwa bayangan Sultan memang tidak terlihat. Para penasihat kerajaan mulai panik. Para tabib dan ilmuwan istana dipanggil untuk mencari penyebabnya. Sebagian berspekulasi bahwa ini adalah kutukan, sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa kerajaan dalam bahaya. Seseorang pasti bertanggung jawab atas ini, seru salah satu penasihat. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Tanya yang lain. Tak butuh waktu lama sebelum nama Abu Nawas disebutkan. Tentu saja, hanya Abu Nawas yang memiliki kecerdikan luar biasa untuk melakukan hal ini, ujar seorang pejabat tinggi. Sultan, yang awalnya bingung, kini mulai marah. Jika benar Abu Nawas yang bertanggung jawab atas hilangnya bayangannya, maka ia harus menjelaskan semuanya. Bawa Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin tahu apa yang telah dia lakukan. Abu Nawas menghadapi tuduhan. Saat pengawal istana mengetuk pintunya, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Sultan ingin bertemu denganmu sekarang juga, kata pengawal dengan nada serius. Abu Nawas tahu bahwa kali ini Sultan sedang menghadapi masalah besar, dan ia harus siap dengan jawaban yang cerdik. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung dihadapkan kepada Sultan yang duduk di singgasananya dengan ekspresi tajam. Abu Nawas, seru Sultan. Aku telah kehilangan bayanganku, dan semua orang mengatakan bahwa kau pasti tahu apa yang terjadi. Aku ingin kau mengembalikan bayanganku, atau kau akan kehilangan rumahmu. Abu Nawas menyadari bahwa ini bukan hanya soal membuktikan bahwa bayangan Sultan masih ada. Ini adalah soal bagaimana mengubah cara Sultan melihat situasi ini, agar ia tidak terkena hukuman. Sultan, ini masalah besar. Tetapi aku butuh waktu 3 hari untuk mencari tahu dan mengembalikan bayanganmu, katanya dengan penuh keyakinan. Sultan mengangguk. Baik. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau tahu konsekuensinya. Pencarian Abu Nawas. Hari pertama, Abu Nawas mengunjungi berbagai tempat di istana untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang berbeda dengan pencahayaan atau posisi Sultan ketika ia menyadari bayangannya hilang. Ia mencoba menjelaskan kepada para penasihat bahwa bayangan Sultan tidak benar-benar hilang, tetapi hanya tampak lenyap karena pantulan cahaya di ruangan. Namun, mereka tidak menerima penjelasannya. Hari kedua, ia berbicara dengan tabib istana, mencari tahu apakah ada alasan ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Tetapi Sultan tetap bersikeras bahwa ia tidak melihat bayangannya. Hari ketiga, waktu semakin habis. Semua usaha sebelumnya gagal, dan kini Abu Nawas harus menemukan cara untuk meyakinkan Sultan tanpa benar-benar membuktikan keberadaan bayangannya. Trik cerdik Abu Nawas. Pagi hari, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan percaya diri. Ia disambut oleh Sultan yang tampak gelisah. Abu Nawas, apakah kau sudah menemukan bayanganku? Tanya Sultan penuh harap. Tentu, Sultan. Jawab Abu Nawas dengan tenang. Sultan dan seluruh pejabat kerajaan menatapnya dengan penuh antisipasi. Bayanganmu ada di sini, tetapi selama ini kau telah mengabaikannya. Sultan mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Sultan, bayanganmu selalu mengikutimu kemanapun kau pergi, tetapi kau tidak pernah memperhatikannya. Ia selalu ada di belakangmu, melindungimu, mendukungmu, namun kau tidak pernah berterima kasih kepadanya. Kini, ia merasa enggan untuk muncul. Sultan terdiam. Kata-kata Abu Nawas membentuk pemikiran baru di benaknya. Jadi, bagaimana aku bisa membuatnya kembali? Sultan harus memberi penghormatan kepada bayangannya dan berterima kasih atas kesetiaannya. Jika kau melakukan itu, bayanganmu akan kembali. Sultan mengangguk. Ia berdiri di tengah aula istana dan berkata dengan lantang. Bayanganku, aku berterima kasih atas kesetiaanmu selama ini. Aku bersyukur kau selalu menemani langkahku. Saat itu, sinar matahari pagi masuk ke dalam ruangan, dan semua orang melihat bayangan Sultan muncul di lantai. Lihat, Sultan.
Bayanganmu kembali, seru Abu Nawas. Sultan tersenyum. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah mengabaikan sesuatu yang selalu ada untuknya. Kesimpulan dan pelajaran dari cerita. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan membatalkan hukuman dan bahkan memberinya hadiah emas sebagai penghormatan. Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Kau tidak hanya mengembalikan bayanganku, tetapi juga mengajarkan aku pelajaran berharga. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kebanggaan. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari masalahnya dengan kecerdikannya. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa seringkali, kita tidak menyadari sesuatu yang paling setia kepada kita, baik itu teman, keluarga, atau bahkan bayangan kita sendiri. Kepercayaan dan penghormatan bisa menjadi kunci untuk menemukan kembali sesuatu yang hilang. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan dan pemahaman bisa mengatasi kesulitan apapun.